kemuliaan Tuhan, kemuliaan Tuhan, kemuliaan Tuhan, sorakan haleluya. Kemuliaan-Mu turun atas kami, kemuliaan-Mu terus atas tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik atas kehadiran. Terima kasih Tuhan atas lawatan. Terima kasih Bapa atas keberadaan kami. Sampai hari ini kami ada. Itu karena kasih karunia-Mu semua. Jadi saya percaya kita adalah bukan tidak tahu tentang yang namanya kekecewaan. Benar ya? Saya percaya kita pasti sudah tahu yang namanya kekecewaan karena kita pernah ada di sana. Atau ada yang masih ada di sana saat ini? Yang lagi kecewa angkat tangan. Yang sering mengecewakan angkat tangan. Iya kan? Dua hal itu mungkin kita pernah ada di posisinya. Tapi puji Tuhan setelah firman Tuhan semakin banyak kita tahu, semakin banyak kita pahami. Karena firman Tuhan ini harus kita tahu dulu, baru kita pahami, baru kita enak untuk melakukannya. Jangan lakukan yang belum kita tahu. Amin Bapak Ibu. Ya, kita melakukan apa yang kita tahu, apa yang kita pahami. Nah itulah yang sedang kita praktekkan yang namanya melakukan firman Tuhan. Jadi sekali lagi berbicara tentang kekecewaan bukanlah sesuatu yang baru, tapi berbicara tentang apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, lalu kita pernah yang namanya menang, bahkan kita lebih dari pemenang dari yang namanya kekecewaan. Amin. Iya, wajahnya wajah yang diberkati. Amin. Dalam 3 Yohanes 1 ayat yang kedua berkata begini firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala hal, dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Amin. Yuk kita baca sekali lagi yuk ayat ini. Kita baca ya dalam 3 Yohanes 1. Gospel. Paham? Iya. Ada hal-hal yang bisa terjadi yang merugikan secara fatal dalam dirinya, bahkan bagi banyak orang hanya karena perkara sepele. Itu yang dinamakan kecewa. Ya, apa itu kecewa? Kalau kita memperhatikan, saya melihat aja di dalam kamus bahasa Indonesia. Di sini dikatakan begini, kecewa itu sesuatu ungkapan rasa yang timbul apabila harapan dan hasil yang diperoleh itu tidak sesuai. Yang diperoleh, yang didapatkan itu nggak sesuai dari apa yang kita kira, dari apa yang kita targetkan. Bahkan kita nggak dapat apa-apa dari apa yang kita kerjakan. Muncullah yang namanya kecewa. Nanti ini akan berkaitan kepada dengan keselamatan. Nanti ini akan berkaitan kepada yang namanya tetap percaya nggak kepada yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Ini dimulai dari hal-hal yang kecil, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tapi saya percaya ayat ini kita dengar untuk menambahkan pengetahuan, karena di luar sana banyak orang yang kecewa. Jadi persiapkan dirimu untuk menjadi solusi bagi mereka. Saya nggak kepikiran ayat ini itu, saudara. Tapi ayat ini kita bawa untuk orang yang di luar sana yang membutuhkan pelayanan kita. Orang yang kecewa di luar sana. Iya, saya pribadi karena memang kebetulan yang berhubungan berbicara dengan anak, remaja. Ya, waktu saya jadi RT aja, jabatan itu saya pakai untuk mengkonseling wanita. Terlalu banyak yang kecewa. Puji Tuhan, kalau kita punya jabatan kita pakai untuk melayani Tuhan. Amin. Ya walaupun jabatanmu ibu rumah tangga, kalau ibu rumah tangga yang berbeda dari antara yang lainnya. Amin. Karena semuanya kita pakai, kita fokuskan, kita persiapkan, kita prepare untuk melayani Tuhan. Kita pakai untuk melayani Dia. Untuk Tuhan kan pasti yang terbaik ya.
Nggak ada yang abal-abal, nggak ada yang asal-asalan. Pasti semuanya yang terbaik akan kita berikan kepada Tuhan. Kenapa? Satu aja alasannya, karena Tuhan sudah memberikan juga yang terbaik kepada kita. Karena Roma udah bilang, kalau Yesus aja diberikan kepada kita, apalagi yang lain. Amin. Yang kanan kirinya Yesus saja dikasih semua tahu, apalagi yang lain, sesuai dengan tingkat keperluan kita. Amin. Ya, ini penting. Jadi saya hanya ngingatin. Saya percaya kita udah tahu. Saya hanya mengingatin supaya kita tetap berpegang teguh, percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, walaupun setiap kita ini sedang mengalami begitu banyak pencobaan. Karena kita ini nggak pernah lepas dari sana. Asalkan satu, bukan kita yang membuat pencobaan. Amin. Kita ini tidak lari dari persoalan. Kita ini harus menyelesaikan persoalan. Tapi kita ini bukan orang yang membuat persoalan. Nah, ucapan bahagia. Kita yang membuat persoalan, maka kita yang menggagalkan predikat yang disebut sebagai anak Allah. Karena firman Tuhan bilang, berbahagia orang yang membawa damai, karena kamu akan disebut, ya, kehadiranmu dinanti-nantikan. Amin. Ya, kehadiran kita bukan disesali. Kenapa masih hadir? Tapi mana pasti? Contohnya, kehadiran kita dinanti-nantikan. Itu melihat wajah kita, orang dapat inspirasi. Bukan orang merasa tersanjung. Bayangin, orang lihat wajah kita, orang tersanjung. Gimana kali kehidupan kita ini? Tapi kalau orang melihat kita aja, dia mendapatkan sesuatu yang positif, maka genaplah firman Tuhan. Karena kita adalah anak-anak Allah. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Saya buat banyak kalem-kalem aja Bapak Ibu, ya, dianggap menjadi kuliah umum, ya, seperti di dalam kelas, banyak kalem-kalem aja menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jadi judul firman Tuhannya memang saya sebutkan kita bisa mengendalikan yang namanya kekecewaan. Jadi sekali lagi yang mau saya sampaikan ini untuk kita ketahui dan untuk kita bawa keluar sana. Amin. Untuk kita melayani orang lain. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kata kecewa ini waktu saya renungkan, waktu Bapak Gembala kita menyampaikan, waktu saya renungkan, saya bergumam, berkata dengan diri sendiri, bercermin, jalan dari belakang ke depan, dari depan ke belakang. Apa kira-kira penjabaran dari kekecewaan ini? Apa kira-kira yang lebih luas lagi untuk diartikan? Tiba-tiba saya lihat, saya searching di Google, saya lihat, saya perhatikan, ternyata ketika saya klik, saya ketik, kata kecewa itu punya banyak sekali saudara. Iya, banyak sekali saudara. Ada satu link yang menyebutkan kata kecewa itu memiliki persamaan makna itu sebanyak 149. Banyak kali. Tapi itu dimulai dari yang namanya kekecewaan yang gak dilakukan pemulihan. Kekecewaan yang gak dilakukan pemberesan. Makanya tadi saya bilang, jangan sepele dengan kata kecewa. Orang kami bilang kecewa. Jangan sepele. Kenapa? Nah, ketika saya memperhatikan, banyak banget ini 149 kata. Yang semuanya juga serupa tapi tak sama. Tapi memiliki satu pesan-pesan yang penting, bahkan bisa berakibat fatal kalau tidak dilakukan rekonsiliasi, pemberesan, pemulihan bagi orang yang mengalami. Ini kuat suaraku. Tapi katanya mau kalem-kalem aja. Terus itu kayaknya Pak. Terus makin naik. Begitu juga ikut dengan Tuhan, apapun ceritanya terus ikut Tuhan. Amin. Amin saudaraku. Amin. Iya. Karena kita butuh juga menguatkan diri kita sendiri. Dan kita juga butuh komunitas untuk menguatkan kita hidup dengan baik. Ngomong-ngomong di sini semua sudah masuk FC kan? Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Sudah melayani di FC? Puji Tuhan. Siap dari sini nanti jumpain Pak Budi bilang aku maulah melayani Tuhan. Ini tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, tadi saya bilang ada 149
Kecuali khotbah saya berseri, atau saudara mau lihat YouTube saya, nah itu lain lagi ceritanya. Hari ini saya hanya menyampaikan kalau bisa 7, ya. Kalau bisa saya menyampaikan kata kekecewaan itu bisa berdampak kepada apa? Ya. Mungkin selama ini nggak kepikiran sama kita, atau juga sudah kepikiran sama kita. Tinggal kita memikirkan apakah ada korelasi, apakah ada hubungannya dari kata kecewa. Dari perkara yang kecil bisa berdampak merugikan diri sendiri, bahkan orang lain, bahkan Tuhan pun pada akhirnya nggak dipercaya. Amin. Bahkan Tuhan pun pada akhirnya nggak dipercaya karena dari yang kecil. Dulu cerita di sekolah teologi ya, ini teman saya yang cerita. Ini sekolah teologi, tapi jangan takut untuk masuk sekolah teologi. Ya, hidup di teologi itu, hidup sekolah itu kan beriman. Sponsornya nggak tetap. Ya, menunggu siapa yang dijamah Tuhan. Tiba-tiba keperluan kebutuhan tak kunjung datang yang menolong. Tiba orang itu bilang, Tuhan, kau ada nggak di sekolah teologi? Tidak. Kau ada nggak Tuhan? Keperluanku nggak terpenuhi, nggak tercukupi. Benar nggak sih? Aku sedang sekolah teologi, kau ada nggak? Nggak dijawab. Mungkin ya Tuhan, waktunya Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Ya, apapun ceritanya, 1001 macam alasan kita tentang keperluan kebutuhan kita, apapun ceritanya, tetap waktu Tuhan yang terbaik. Ucapkan itu dalam kehidupan. Pada akhirnya dia bilang, Tuhan kalau sore ini nggak datang pertolonganmu, mulai hari ini aku nggak percaya kepadamu. Dia tinggalkan Tuhan. Beridentitas dengan nama ateis. Sekolah teologi. Saya bukan menakut-nakut, tapi semua orang mengalami. Tapi memang sesuai dengan takaran kekuatan kita masing-masing. Kita harus memiliki pola pikir paradigma yang baru. Ketika ada masalah, ingat karena tahunya Tuhan itu kau mampu menyelesaikan. Amin Bapak Ibu. Karena tahunya Tuhan itu kita bisa menyelesaikan. Saya ini bapak yang banyak kali kelemahannya. Anak saya kelas 3 SD, tak mungkin saya suruh dia angkat beras yang seberat 100 kilo. Padahal saya bapak yang terbatas. Itu aja contoh yang ringan. Jadi kalau ada masalah, ingatlah karena Tuhan itu kita bisa mengatasi, kita bisa berkemenangan dari masalah itu. Amin. Sekali-kali jangan lari. Ayo kita padu, kita selesai masalah itu. Karena kita nyanyi dengan suara yang merdu, intonasi yang semakin tinggi, waktu Tuhan yang adalah waktu yang terbaik. Tuhan pasti menolong. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Hei, itu bukan sekedar slogan. Ya, dan apa yang kita katakan, itu juga yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Yesus mengatakan apa yang dia lakukan, dan Yesus melakukan apa yang dia katakan. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Semoga huluri kita. Nah, yang pertama ada kata benci. Ya. Ada kata benci. Yang punya pengalaman angkat tangan. Yang belum beres angkat tangan, ya kan? Jadi kata kecewa itu bisa mengacu kepada kata benci. Ya, benci itu apa? Nih, saya mau bacakan kopian saya kepada kita. Benci itu adalah bukan hanya artinya tidak suka, tetapi diartikan dengan sangat tidak suka. Benciku kelas ringan kok Pak. Benciku nggak kelas kakap. Benciku cuma ya nggak mau aja tegur. Ingat kalau tanpa ada pemberesan itu akan bertumbuh berkembang dan semakin dewasa. Benci. Mau lihat contohnya? Yuk kita perhatikan di dalam kitab Kejadian. Mari perhatikan di dalam kitab Kejadian yang ke-37. Ya, kita ayatnya lompat-lompat saja. Pastor tolong diingatin ya kalau saya ini karena kadang kelompat. Yuk Kejadian yang ke-37 ayatnya yang ke-4. Kita mulai ayat 4. Ayatnya lompat-lompat saja.
37 ayat 4, 5 dan 8. Coba kita pilih. Yuk kita baca bareng-bareng sama-sama. 2, 3, iya. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Ini masih benci kelas tinggi nih, tak mau nyapa. Saling berpapasan kok, tapi diam. Gimana cara mempraktekkan ini? Oh, kami tadi jumpa, kami berpapasan tadi kendaraan kami. Alay sih, bukan tahu sih. Tapi diam. Itu, ini. Coba lihat ayat yang kelima. Mari kita baca. Ayat yang kelima. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Aku bilang dulu, kamu poso loh be, kok jadi masalah saya. Kau itu adian kami, kamu lah yang lebih tahu. Kamu si tukang mimpi, karena Yusuf itu dikatakan si tukang. Kan waktu dia datang pada gurun jumpa nama harus tukang mimpi. Udah datang si tukang mimpi. Kebetulan bapaknya sayang pula sama si Yusuf. Banyak alasan untuk kita menjadi benci. Banyak yang mendukung, yang membuat kita menjadi gak suka. Makanya miliki komunitas yang benar. Amin? Iya. Makanya Amsal bilang kalau kita cerita kepada orang yang bukan seiman, bukan orang percaya, itu berbahaya dalam kehidupan kita. Itu sama dengan intinya merugikan kehidupan kita. Makin bencilah saudaranya kepada Yusuf, abang-abang. Ayat 8, coba perhatikan ayat 8. Sama-sama kita baca. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya. Dan gak ditengok lagi kalau itu si Yusuf itu saudaranya, adiknya, karena udah makin benci. Ingat, ketika masalah menutupi kita, apapun ceritanya, kita akan fokus pada masalah itu. Makin benci. Yang punya pengalaman di sini. Ini biasanya orang yang pacaran itu suka jalan. Gak apa-apa, jodoh masing-masing. Tapi di kamarnya dia bilang, bukan kok gak dapat jodoh. Iya, di awal-awal aja, tapi pada akhirnya mengerikan. Ini yang dialami Yusuf. Bisa kemungkinan kita juga pernah mengalami. Saya percaya karena nggak ada pemberesan, karena nggak ada pemulihan. Ya, jadi kalau kekhawatiran itu mengacu kepada yang namanya kebencian, stop, selesaikan. Kita harus mengadakan pemulihan dengan orang-orang yang mungkin membenci kita, dengan orang-orang yang mungkin menyakiti kita. Amin. Ya, apalagi kalau kita yang membuat masalah itu. Tapi saya percaya bukan kita yang membuat masalah. Masalah itu kan nggak bisa kita larang. Indonesia atau Martin Luther yang bilang nggak bisa kita larang burung terbang di atas kepala kita, tapi jangan izinkan dia bersarang dan bertemu di kepala kita. Amin. Ya, nggak bisa kita larang. Tinggal kita bagaimana untuk menyikapinya, menanggapinya dengan cara dewasa dengan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Iya. Cuma di Indonesia ada nyanyi benci-benci tapi rindu. Yang kitab itu dibilang benci-benci makin benci. Iya. Itu Beta Sonata dengan dia dari hati. Saya tahu. Iya. Benci-benci tapi rindu tapi benci. Apa lah itu? Teori apa itu? Yuk kita lanjut. Yang kedua apa dibilang? Dibilang dengan kata muram. Ini masih sama Yusuf. Ya, jadi saya satu paket. Yusuf itu luar biasa. Ya, masa muda yang dia alami penuh dengan proses, penuh dengan tantangan. Tapi itulah memang kalau orang yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Amin. Itulah kalau memang orang yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan.
silih berganti topan badai pun yang menerpa, dia tetap kuat. Yang menyakitkannya, yang melakukan itu saudara. Satu marganya. Apa marganya Yusuf? Saudara, kan kita bilang kalau jadi orang lain yang buat masih bisa kuat. Tapi suami tidak bisa. Ya kan saudara? Yesus mengalami saudara. Nah tapi kalau yang muka muram ini memang lain lagi ceritanya. Yuk kita perhatikan. Muka muram itu apa? Muka muram itu dikatakan kurang bercahaya, sedih, tidak kelihatan bergembira. Makanya kenapa saya bilang tadi 3 Yohanes, apa kabarnya? Baik-baik saja, tubuh baik, jiwa baik, ya rohnya juga baik, terpelihara dengan baik. Amin. Banyak orang casing aja yang baik, jiwanya hancur, dulu lantak. Kita mau satu paket ini benar-benar mengalami pemulihan. Tubuh kita juga kita rawat. Makanya ibu-ibu suka cita kalau tanggal muda suami bisa beli makeup, merek warna, merek apa? Merek tidak. Tapi kan kita senang kan? Lihat pasangan kita juga bisa berdandan ya Pak ya. Ya nggak berdandan kan bahaya juga, datang ke gereja pakai baju tidur juga. Bahaya sekali gitu. Iya. Itu juga penampilan kan seperti itu. Membuktikan kita perhatikan tubuh kita. Sama juga dengan jiwa kita, apalagi roh kita. Itulah yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai hamba Tuhan. Kalau lihat dia naik mobil, kalau dia cuma lihat, jangan dulu percaya kalau dia itu aman-aman aja. Jangan dulu percaya. Kalau dia rajin ke gereja hanya hari Minggu, jangan dulu percaya. Datang gak dia ke FC? Boleh gak bertamu ke rumahnya? Kalau dibilang boleh Pak, tiap hari tuh Bapak datang, silahkan. Wah itu baru teruji dan terbukti. Tapi jangan. Kami jangan datang. Cari tahu. What happened I know? Iya, ini tentang pengalaman hidup kita. Ini berbicara tentang muka muram. Makanya untung aja kita pakai masker. Coba dibuka masker. Masker ini memiliki kelebihan. Kecat PAI kan? Dan tapi ini nggak tahu itu. Iya kan? Tapi kan kita bukan hidup di dalam ketersembunyian. Ya. Mau ditutup, mau dibuka, tetap wajah kita kinclong, bercahaya. Itu bukan karena mereknya mahal, tapi dari dalam. Apa kata ingat kamu nggak mau gitu? Kecantikan yang dari dalam. Iya, memang kalau dari dalam sudah beres, petir pun senyum kita. Tapi kalau udah nggak beres, kucingnya lewat. Kucing. Itu yang bahaya kalau dari dalam nggak beres. Saya pernah di klekson dengan kuat kali kleksonnya. Tapi karena saya baru turun dari menara, senyum. Ya, negatifnya jangan ceritakan. Enggak lah, saya nggak pernah mengalami. Tapi inilah membuktikan Bapak Ibu, kalau kita beres dari dalam, ya, apalagi persekutuan kita, itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kenapa? Karena dunia ini nggak akan pernah membawa kita semakin aman, nggak akan pernah semakin nyaman, nggak pernah. Di rumah kita ada AC, iya nyaman, tapi nggak tagihan tiap bulan. Selalu ada konsekuensinya. Tapi di dalam Yesus semuanya pasti. Bakal adanya. Tepuk tangan buat Tuhan. Ini muka muram. Ini juga harus kita jaga wajah kita. Sekali lagi tadi saya bilang, kalau wajah kita ini nggak butuh, semberut. Percayalah, mundur 3 langkah itu orang. Jangan dekat. Karena lagi keluar asap dari itu. Hati. Itu juga yang dialami
sama yang namanya juru minum dan juru roti. Yuk, Kejadian 40. Perhatikan, Kejadian 40. Kita baca juga lompat-lompat saja ya Bapak Ibu. Pertama kita baca ayat 1 dan 2. Kejadian 40 ayat 1 dan 2. Kita baca ayat yang pertama 2, 3 ini. Sesudah semuanya itu terjadi bahwa juru minum Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya, Raja Mesir itu. 2. Maka murkalah Firaun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu. Ayat 5. Pada suatu kali bermimpilah mereka kedua, baik juru minuman dan maupun juru roti Raja Mesir, yang ditahan dalam penjara itu. Masing-masing ada mimpinya pada satu malam juga, dan mimpi masing-masing itu adalah arti. Ayat yang ke-6, Wah istri udah merokok. Ya, karena kami di apa dengan haninan ibu saya, ayah saya sudah lama panggil Tuhan dari saya TK. Jadi dulu waktu saya memang pemulihan hati Bapak sangat sulit sekali, gimana kasih Bapak itu. Ya puji Tuhan, ibu saya bisa merangkap jadi seorang ibu, jadi seorang bapak. Jadi terus 2 istri saya sudah merokok. Ya, rokok. Dari mana rokoknya? Yang pertama, dari puntung rokok yang jatuh di bawah jendela. Yang lebih gak enak, saya kompak dengan adik saya. Ya, karena kami sama. Yang pulang sekolah kami ambil, lalu kami pisah di rumah. Yang kedua, gak dapat keuntungan, daun pisang yang kering. Saking pinginnya biar agak pahit-pahit manis itu mulut. Itulah yang kami lakukan. Sampai kami isi, sampai besar. Tapi puji Tuhan, sekali lagi kalau Tuhan sudah memilih kita, Dia akan melakukan pemberesan dalam hidup kita. Dia akan memulihkan kita step by step. Jadi proses itu memang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, karena ada yang harus kita tangkalkan dalam hidup kita. Biar kita melihat masalah itu harus berbeda dengan dunia ini. Jangan katakan salah siapa. Kalau ada sesuatu yang terjadi, apalagi yang mau dibereskan, apalagi yang mau dipulihkan, Tuhan harus ya. Walaupun itu menyakitkan secara daging. Amin Bapak Ibu. Ya. Dan cerita ini, kesaksian saya itu aja lah ya. Artinya saya sudah dipulihkan. Jadi kalau ketemu dengan orang yang merokok, katanya susah merokok, saya cuma mana dia Pak? Kembali pilihan itu ada dalam tangan kita. Hebatnya Raja Salomo, dia bilang semuanya sudah kualami, semuanya sudah kurasakan, tapi ternyata di bawah kolong ini semuanya sia-sia. Puji Tuhan, Tuhan masih kesempatan dia mengalami kehidupan, mulia kehidupan, makanya kita perlu. Puji Tuhan, kita pernah mengalami hal-hal yang tidak baik, tapi nggak langsung dicabut nyawa kita. Tapi Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita mengalami pemulihan dalam hidup ini. Dan ingat, jangan kembali lagi ke sana. Amin. Aku mau ke sana Pak, ngapain? Aku bawa energi keluar dari tempat yang gelap menuju tempat yang terang. Itu baru luar biasa. Tapi kuatkan dulu kehidupan kita, kuatkan dulu kerohanian kita. Udah apa jauh-jauh? Orang pambil. Ayo pambil, atas mobil. Ya kan? Kita berdalam, bersekutu kita dulu dengan Tuhan. Jangan bilang nanti kan ditolong Tuhan. Gimana? Ya semoga di tengah jalan. Tahu semoga selalu mogok dan gagal. Dalam kekristenan ini ya dan amin. Ada mudah-mudahan. Apakah kau selamat? Mudah-mudahan. Enggak ada, enggak mau saya percaya. Dalam kekristenan apa kau selamat? Pasti. Kenapa? Yesus. Amin. 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 Tapi janganlah pula kita bermain hati. Sekali yes tetap yes. Itu Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jadi apapun pengalaman kita yang buruk, kita tidak lagi ada di sana, itu bisa menjadi kesaksian bagi orang lain. Ada di sini Pak Badan. Kalau jumpa dengan orang yang seperti itu, layani dia. Au beda na juru songonido, sokok.
menyaksikan sesuatu yang kita pernah mengalami. Yang mau bilang tentang Israel gini tanpa aku. Kamu dibilang, ada pernah ke sana? Belum. Sudah pokoknya. Ya, lebih bermanfaat. Nah, cerita tentang juru minum ini kita sama-sama tahu. Ya, kita sama-sama tahu. Saya hanya mau mengingatkan, Yusuf pada waktu itu juga masih menghadapi masalah. Dia sendiri pun ada di dalam sana. Tapi dia harus memberikan solusi kepada teman-teman yang kebetulan dia punya karunia menafsirkan. Yang lebih parahnya, abang-abangnya gak mau percaya. Juru minum percaya dengan takiran mimpi dia. Benar gak? Keluarga gak dengerin kita, di luar sana lebih dengerin apa yang kita katakan. Abang-abangnya mendengar mimpi, mimpi apa nih mimpi itu? Nomor berapa itu? Gak bisa ku tengok. Karena mau diambil maksudnya. Ekornya pun, kepalanya pun, atau kepala sampai ekor. Punya pengalaman. Wah, silakan betul. Itu. Tapi juru minum cerita kepada Yusuf. Yusuf menyampaikan di bagian lagi. Detik, menit, jam, Yusuf menjelaskan. Intinya, kau juru minum, nanti kau akan dikembalikan kepada posisi. Tertarik si juru roti, sama-sama. Ini orang ikut-ikutan kayak gitu. Ya, jadi ke gereja jangan ikut-ikut. Yang sama pasanganku, kalau yang mau gereja. Kalau kau nggak ke gereja, ingat keselamatan masing-masing. Gak ada boceng. Ya lupa tadi. Beda. Iya. Ya kan emang iya kan? Saling mendoakan, yes. Saling mendukung, yes. Selagi bisa. Yuk kita saling mendukung satu dan yang lain. Bapak Ibu selalu ingatkan, ada pengumuman. Hari ini kita MC, hari ini kita konser, hari ini kita ibadah. Ada doa puasa. Ya sudah. Oke. Itulah yang saya sebutkan tentang bermuka murah. Artinya, Yusuf bisa menjadi solusi. Yusuf bisa menjadi jalan. Yang ketiga, dendam. Dendam itu dialami oleh Esau. Sama juga dengan adiknya. Siapa nama adiknya? Salah nggak Yakub? Salah. Dibela pula sama mamanya. Banyak mendukung kita kalau sesuatu itu salah. Tapi apakah kita juga akan melakukan sesuatu yang salah? Ya. Esau itu dendam sama adiknya. Punya rencana dia juga ingin membunuh. Jadi makanya waktu Yakub pergi udah jauh sana, udah lama nggak gumul dia mau jumpain abangnya. Mungkin dia bahasa roh. Disuruhnya dulu pasukan yang pertama, pasukan yang kedua, biar itu sendirian. Di situ dia bertemu dengan Tuhan itu sendiri. Tapi yang jelas Tuhan tetap mengasihi Yakub. Amin, saudaraku. Saya dengan sepakat karena sudah dia angkat tangan. Ya. Yang selanjutnya saya mau katakan patah semangat. Ya. Patah semangat. Nah, ini langsung aja kepada ayatnya Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat. Ya, ingat kata manjur ya. Ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bukan mudah-mudahan. Karena firman Tuhan juga bilang bahwa jagalah hatimu dengan segala karena di sana terbaca jaga hati. Jadi kalau tafsiran lain bilang pagari hati, bungkus hati, jangan kasih masuk hal-hal yang lain, apalagi yang merugikan engkau. Jaga itu hati. Jangan kau suruh Tuhan jaga hati, jangan kau suruh tetanggamu jaga hati. Jangan kau yang jaga hati. Karena gak jaga hatiku, siapa lu? Kita yang jaga hati kita. Amin. Dengan kekuatan dari Tuhan. Ya, karena kalau sudah dari dalam, udah kena panas si jahat,
mau KFC, mau Saksa, mau apa, ditawarin bubur Manado. Bohong gitu. Kalian akan menuju orang ke rumah sakit kan? Enak kan? Bisa makan bapak aja yang makan dulu sih. Tapi kan nggak dibilang kan? Jangan. Amin. Selanjutnya, saya mau katakan tentang bahwa susah hati. Susah hati ini 1 Samuel 1 ayat 15. Coba dengan cepat. 1 Samuel 1 ayat 15. Sini dikatakan begini. Inilah respon yang positif Bapak Ibu ketika dia kecewa. Ayo kita baca sama-sama 2-3 ya. Tetapi Hana menjawab, bukan. Aku seorang salah tafsirkan pendetanya. Waktu dia berdoa, Eli salah tafsir. Berbodoh. Oh yo. Salah tafsir. Biasanya kalau orang sudah sesat kali sampai nggak bisa ngomong, dia bisa ngomong. Ibu-ibu paling banyak pengalamannya di sana. Hanya puji Tuhannya, kekecewaan Hana itu dia datang ke rumah Tuhan. Responnya positif. Supaya membuktikan orang datang ke gereja karena banyak masalah. Jadi mau banyak berkat kemana? Jadi kalau udah ada orang telepon Pak Budi 3-4 kali, ini pasti ada masalah. Udah bisa ngeramal loh. Ini pasti ada masalah. Apalagi dia teleponnya tanggal tua. Susah hati, nggak ada kebaik itu. Zaman dulu tuh Penina pelakor guys. Ya kan? Jadi Hana itu disakiti, diduakan suaminya. Gak ada yang mau diduakan, termasuk Tuhan kita. Amin. Apa arti dari kata idol? Idolatry. Menyamakan Tuhan. Bahkan lebih tinggi daripada Tuhan. Oke, hati-hati dengan kata idol. Beda dengan Idul Fitri, itu lain lagi. Ya. Siapa idolamu? Yesus. Karena gak ada yang bisa menyamai Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Ya, gak ada yang bisa menyamai Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, tawar hati. Tawar hati itu kalau kita perhatikan dalam kitab 1 Samuel 17 ayat 32. Samuel ya, satu ayat ini ayat 32. Ayo kita baca sama-sama ayat ini. 2-3 iya. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hamba ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tawar. Coba ayat 16 kakak. Langsung ke ayat 16. Mau lawan. Aceh lihat lagi. Datang lagi sore. Udah ada? Belum. 40 hari digituin. Siapa nggak tawar hati? Saul sendiri pun nggak bisa mengambil keputusan. 40 hari men, lebih dari gaji satu. Nih, ada orang bilang, wah, datang lagi sore. Lihat kali kok. Sekali lagi kok datang. Orang istri kan diam. Iya ya. Tapi Tuhan gak izinin. Tuhan kirim yang bukan dari pasukan Israel. Tapi dia punya pengalaman pernah mengalahkan singa dan beruang. Yang ada ketika dia menjaga domba-domba. Ternyata pengalaman kecilnya itu membawa dia untuk menghadapi pengalaman yang lebih berat. Dimulai dari yang ke. Amin Bapak Ibu. Ya, Daud mengambil satu keputusan. Jadi dia mengatakan, bayangkan, gak sembarangan orang ngomong sama raja, tapi dia bisa jumpai raja. Apa lagi bilang, Pak D, entah itu yang dibilang kok. Rajaku yang mulia, gak usah pada tawar hati. Aku punya datang menjumpai, aku punya melawan dia. Apa langsung yakin? Gak yakin, tapi dia harus meyakinkan. Yakinkan orang lain kalau hidup udah berubah. Amin. Yakinkan orang lain kalau kita mengalami kemuliaan. Ini yang bisa saya sampaikan kepada kita semua. Dan Yesus mau mengingatkan di dalam firman-Nya, yaitu di dalam 1 Yohanes 16 ayat 1-3 dikatakan,
bahwa di akhir zaman ini kita juga diingatkan supaya tidak kecewa, karena kita akan dipujikan, akan dikenal. Itu pesan Yesus. Yesus itu dari lahir sampai dia terangkat ke surga terus digosipin sampai saat ini. Saudara lihat itu dia banyak sekali yang membuat orang menjadi berpaling dari Yesus, yang membuat orang menjadi nggak percaya lagi sama Tuhan Yesus Kristus. Ada mereka buktikan Yesus ini, Yesus itu, Yesus ini, Yesus itu. Tapi saya mau katakan kepada kita, hal itu dari dulu udah pernah dikatakan Yesus. Jangan engkau kecewa, tapi tetap kuatkan dan teguhkan hati. Amin Bapak Ibu. Apapun kata di luar sana, sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Mari kita tunduk kepala kita. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran